Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian hipotesis dua sampel. Adapun kami beranggotakan dari saya sendiri Ahmad Ardiarido, teman saya Rido Ariadiandra dan Brian Paroido Lumban Tobing. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari slide pertama. Pengujian hipotesis ke dalam dua sampel artinya kita memilih sejumlah sampel acak dari populasi berbeda untuk menentukan apakah rata-rata atau proporsi populasi tersebut setara. Pertama ada uji hipotesis dua sampel, sampel yang saling bebas. Pengantar, seorang perencana kota di Florida ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam upah per jam rata-rata para tukang pipa dan montir listrik di Florida Tengah. Yang kedua ada seorang akuntan keuangan ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat keuntungan reksadana dengan tingkat pengembalian tinggi berbeda dengan rata-rata tingkat keuntungan reksadana global. Dalam masing-masing kasus tersebut ada dua populasi saling bebas. Uji rata-rata dua sampel diketahui rumusnya Z sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 per sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Diasumsikan bahwa kedua sampel harus tidak saling berhubungan atau saling bebas. Standar deviasi kedua populasi harus diketahui. Contoh kasusnya, para pelanggan di Indo Supermarket mempunyai pilihan ketika membayar belanjaan mereka. Tempat pembayaran standar atau dibantu kasir atau dengan U-Scan baru. Berikut data penggunaan dua prosedur tersebut pada salah satu cabang. Solusinya langkah 1 kita dapat menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 H0 yaitu mikro 1 lebih kecil sama dengan mikro 2 dan hipotesis 1 yaitu mikro 1 lebih besar dari mikro 2. Yang kedua, di langkah kedua pilih tingkat signifikansi, misal pilih 0,01. Dan langkah ketiga tentukan statistik uji. Kita gunakan distribusi normal standar karena standar deviasi kedua populasi diketahui. Yang keempat, tentukan aturan keputusan menggunakan skala Z 2,33. Hipotesis alternatif ditetapkan untuk mengindikasikan bahwa rata-rata waktu keluar lebih lama bagi yang menggunakan prosedur standar dibanding U-Scan. Maka daerah penolakan berada di ujung atas Z, uji satu arah atau satu ujung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Brian Paroido Lumban Tobing. Angka 5. Buat keputusan mengenai HO dan interpretasikan hasilnya. Z sama dengan rata-rata X1 kurang rata-rata X2 per sigma 1 pangkat 2 per 61 per N1 tambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Z sama dengan rata-rata 5,5 kurang 5,3 per akar 0,40 pangkat 2 per 50 tambah 0,3 per 2 per 100. 0,2 per 0,064 sama dengan 3,13. Nilai yang terhitung 3,13 lebih besar dari nilai kritis 2,33. Keputusan, menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Uji 2 sampel pada proporsi. Pengantar, Wakil Presiden ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pekerja yang dibayar per jam yang tidak masuk lebih dari 5 hari kerja per tahun di pabrik Atlanta dan Boston. 2. General Motor Tengah mempertimbangkan sebuah rancangan baru untuk Pontiac G6. Rancangan tersebut ditentukan kepada sekelompok calon pembeli berusia di bawah 30 tahun dan kelompok lainnya yang berusia di atas 60 tahun. Pontiac ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam proporsi kedua kelompok yang menyukai rancangan tersebut. Ujian proposal 2 sampel.
Proporsi menggantikan rata-rata sampel dan PC 1 kurang PC, menggantikan kedua variansi. Z sama dengan P1 kurang P2 per akar PC 1 kurang PC per N1 ditambah PC 1 kurang PC kurang per 6 kurang 62 kurang N1 adalah jumlah pengamatan dalam sampel kedua. P1 adalah proporsi yang memiliki sifat tersebut dalam sampel pertama. P2 adalah proporsi yang memiliki sifat tersebut dalam sampel kedua. PC adalah proporsi terkumpul dalam gabungan sampel. Proporsi terkumpul. PC sama dengan X1 ditambah X2 per N1 tambah N2. X1 adalah jumlah yang memiliki sifat tersebut dalam sampel pertama. X2 adalah jumlah yang memiliki dalam sampel kedua. McNally Parfum. Contoh soal, McNally Parfum Company baru-baru ini mengembangkan sebuah parfum baru yang rencananya dipasarkan dengan merek Heavenly. Sejumlah penelitian pasar mengidentifikasikan bahwa Heavenly memiliki potensi pasar yang sangat baik. Departemen penjual di McNally ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam proporsi perempuan yang lebih muda dan lebih tua akan membeli Heavenly jika wangian tersebut dipasarkan. Ada dua populasi saling bebas, yakni perempuan yang lebih muda dan perempuan yang lebih tua. Masing-masing ditarik sampelnya untuk mencoba wangian Heavenly. Dan apakah teridentifikasi akan menyukai dan mengambil keputusan membeli botol. Langkah 1, menetapkan H0 sama dengan H1. H0 sama dengan V1 sama dengan V2. H1 dibagi V1 tidak sama dengan V2. Langkah 2, pilih tingkat signifikansi. Kita pilih signifikansi 0,05. Langkah ketiga, tentukan statistik uji, mengikuti distribusi normal standar Z. Langkah 4, tentukan aturan keputusan. N1 100, N2 200, P1 0,19 atau X1 per 61. Per N1. P2 0,31 atau X2 per N2. PC 0,27. Z sama dengan min 2,21. Langkah 5, pilih satu sampel dan buat keputusan. Hasil yang terhitung min 2,21 berada di sebelah kiri min 1,96, yakni daerah penolakan. Maka hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifitas 0,05. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ridho Ariandra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Uji hipotesis dua sampel terikat. Nichols, Sheffield and Lyon memperkerjakan dua perusahaan, SC Appraisal dan Ball Real Estate, untuk menaksir nilai properti yang mereka sediakan pinjamannya. Untuk meninjau kembali konsistensi dari keduanya, Nichols Sheffield secara acak memilih 10 rumah dan meminta baik SC maupun Ball untuk menaksir nilai dari rumah-rumah yang terpilih. Setiap rumah akan memiliki sepasang nilai berpasangan atau pair sampel. Uji hipotesis berpasangan. Rumusnya D sama dengan rata-rata D per SD per akar N. Terdapat N1 derajat kebebasan. D adalah rata-rata selisih antara pengamatan yang berpasangan. SD adalah standar deviasi dari selisih antar pengamatan yang berpasangan. N adalah jumlah pengamatan yang berpasangan.
Standar deviasi pengujian memiliki rumus SD sama dengan akar sigma dalam kurung D kurang D pangkat 2 per N kurang 1. Hasil penaksiran dua perusahaan tersebut seperti tabel berikut. Rumah 1 dengan set appraisal 235 dan bau real estate 228. Rumah kedua 210 dan 205. Rumah keempat 242, 240. Rumah kelima 205, 198, rumah ke-6 230 dan 223, rumah ke-7 231 dan 22, rumah ke-8 210 dan 215, rumah ke-9 225 dan 222, rumah ke-10 249 dan 245. D adalah selisih antara S dengan bau. Langkah pertama, menentukan hipotesis. H0 sama dengan mikro D sama dengan 0. H1, hipotesis 1 sama dengan mikro D tidak sama dengan 0. N sama dengan 10 DF sama dengan 10 dikurang 1, hasilnya adalah 9. Kita melakukan uji duara atau ujung dengan tingkat signifikansinya 0,05. Nilai kritisnya DF9 adalah 2,262. Mencari rata-rata selisih pengamatan berpasangan dengan rumus rata-rata D sama dengan sigma D per N sama dengan 46 per 10. Hasilnya ialah 4,60. Mencari standar deviasi dengan rumus SD sama dengan sigma akar sigma D kurang D pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan 4,42. Nilai statistik ujinya adalah D sama dengan rata-rata D per SD akar N sama dengan 4,6 per 4,402 per akar 10, 0,305. Hipotesis dihitung jauh di daerah penolakan. Hipotesis 0 ditolak. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.